Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Kanela, kita sapa yuk sekali lagi adik-adik biar lebih semangat lagi. Boleh Kak, yuk. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Pasti baik. Baik dong Kak, sangat luar biasa. Iya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader, yaitu ada Kak Nospi dan ada Kak Nela, halo adik-adik. dan pemusik kita ada Bang Abdi. Dan yang berkhotbah hari ini adalah Inang Pendeta Agustina Silitonga. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semua yang di rumah bernyanyi bersama. Yuk kita Kanela, yuk kita ajak semua adiknya berdiri semuanya. Oke adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi. Iya, karena ini pakai gerakan ya Kak? Iya dong Kak, pasti. Iya. Kita mau bernyanyi bersama Tuhan, aku bisa.
Adik-adik silakan duduk. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, diri kita lipat tangan, kita mau berdoa. Nanti adik-adik, Kanela di sini akan pimpin doa, adik-adik di rumah untuk ikutin doa Kanela. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji dan bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan kiranya Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu Seksagesima tanggal 7 Februari 2021 dengan tema Allah kekuatan kita. Adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dengan riang gembira dari buku ND nomor 547. Loas ro tuauda danak. Nanti ayat yang kedua adik-adik jangan lupa untuk bangkit berdiri ya. Loas ro tuauda danak, Nina Jesus Tuhani. Beta rohamu sudina sayola suarai hamu dongan unang togang rohamu tu Jesusi hamu dongan unang togang rohamu tu Jesusi. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Rohani nadana rodo mamujioni napala son Tuhan Yesus tole sa endeoni hamu dongan unang togang rohamu tu Jesusi hamu dongan unang togang rohamu Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah, sadarkanlah kami, jangan terlena dalam dosa, tetapi biarlah kami hidup dalam pengampunan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, kita kembali mengangkat pujian dari ND Sekolah Minggu nomor 35, Biar Bumi Akan Berlalu. Bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-8 berbunyi demikian. Jangan engkau mencuri. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji nama Tuhan dari buku ND nomor 227. Yesus ngoluni tondiku. Nanti ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ku
Nats epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 25. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan kembali memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, dari sekarang kita boleh bangkit berdiri ya. Kita sambil bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 46, dikepak-kepak sambil pakai gerakan. Agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi adik, kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik tetap berdiri. Semua gerakan tangannya ya. Tangannya mana? Kepakkan tangannya, Kepala. digeleng-geleng Kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat Untuk apa? untuk bekerja bagi Tuhan. Kakinya mana? Goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Ayo goyang ke kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri. Ke kiri, putar ke kanan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli kita sebagaimana teman-teman di dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Siska dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu tanggal 7 Februari 2021. Berikut warta sepekan. Warta yang pertama, pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Februari 2021. Selamat ulang tahun adik-adik. Adik-adik, ayo kita bernyanyi buat teman kita yang berulang tahun minggu ini. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Syukur Tuhan yang pimpin langkahmu, padamu adikku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya. Apa yo? Ya, yaitu melakukan presensi online pada link apps.dssm.hkbprawabangun.id atau bit.ly/presensi_online seperti yang tertera pada layar adik-adik saat ini. Baik, sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Siska mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 dari Nats Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7 dengan tema Hamba Tuhan yang Setia. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Ingat adik-adik, selalu jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita, diri kita. Kita menyambut firman Tuhan dari buku ND nomor 25, Hatami Ale Tuhaku.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Nats Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Adik-adik yang ada di rumah boleh dibuka ya Alkitabnya, karena kita akan membaca nats ini secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas ini agak panjang ya, tapi Inang yakin karena nas ini sangat familiar buat kita, dan ini juga pernah sudah kita bahas ketika ada program di sekolah minggu. Mungkin nanti lagunya akan dinyanyikan SOS, Sahabat Orang Samaria, seperti itu. Tapi untuk lebih memahami dan mempermudah nas ini, yuk adik-adik kita saksikan video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik pernah berbuat baik kepada orang lain? Bagaimana perasaan adik-adik ketika kalian dimampukan berbuat baik, menolong orang lain dalam kesusahannya, dalam kesedihannya, dalam kegelisahannya? Apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik bisa melakukan hal yang baik kepada orang lain? Nah, adik-adik, firman ini mengajarkan kita, memang di sini ada satu pertanyaan dari ahli Taurat seperti itu kepada Yesus yang mengatakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang tertulis? Apa yang kau ketahui?" Kita pernah mendengarkan nats yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia." Ini nats emas ya di Alkitab, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan Allah, maka berbarengan dengan itu kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi yang dilontarkan oleh ahli Taurat kepada Yesus dengan mengatakan, "Siapakah sesama manusia?" Lalu Yesus kasih perumpamaan. Perumpamaan itu artinya contoh ya adik-adik, contoh. Misalnya seperti itu. Misalnya ada seseorang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia katanya bahasa yang bisa kalian kenal, dirampok seperti itu. Atau bahasa yang sering kita dengar sekarang ini, misalnya zaman sekarang, dibegal misalnya. Dia dirampok habis-habisan, tidak hanya dirampok seperti itu, tapi juga dia dipukuli. Dipukuli sama perampok itu. Lalu ketika seseorang itu tergeletak, setengah mati katanya. Lalu ada 3 yang lewat, seseorang yang disebut dengan imam, kemudian disebut dengan Lewi, kemudian disebut dengan Samaria. Imam misalnya seperti ini. Imam itu adalah seseorang yang diberikan wewenang untuk
menyelenggarakan upacara keagamaan. Kalau misalnya di HKBP mungkin kita mengenal pendeta seperti itu. Nah, Lewi ini adalah salah satu dari kedua belas suku bangsa Israel yang tugasnya adalah bekerja di rumah Tuhan. Mungkin kita bisa memahami Sintua barangkali ya, Parhaladu seperti itu. Nah, tapi yang dua ini yang notabene sebenarnya ketika dia seorang imam, seharusnya ketika melihat orang yang sedang tergeletak seperti itu, lemas setengah mati katanya, tapi dia hanya bilang, aduh kasihan banget ya, dia lewat aja. Lalu lewat lagi Lewi, sama adik-adik, dia hanya lihat, aku punya pekerjaan di rumah Tuhan katanya, lalu ditinggalkan. Tapi ada seseorang yang lewat yang disebut di sini seorang Samaria. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Lalu dia mengangkat orang yang sudah menderita karena dirampok, menaikkannya ke atas keledai, kemudian membawanya ke tempat penginapan, merawatnya seperti itu. Dan tidak hanya itu adik-adik, dia tinggalkan sesuatu loh. Ayo, apa yang ditinggalkannya untuk penginapan itu? Dia tinggalkan uang. Dulu zaman dulu ini namanya dinar ya. Misalnya seperti ini. Nih, kalau sekarang kita bahasa Indonesia dikenal dengan rupiah. Dia tinggalkan. Ini 2 dinar aku kasih kepadamu. Kalau kurang dari itu nanti ketika aku lewat lagi dari tempat penginapanmu ini, aku akan membayar lunas semua segala biaya yang dibutuhkan oleh untuk pengobatan orang yang sakit ini. Nah adik-adik, nas firman Tuhan kita ini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita memiliki iman kepada Allah, ketika kita mengatakan kepada Dia, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segala kekuatanku, dengan segala sesuatu yang aku miliki seperti itu. Tetapi ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Allah tapi tidak mengasihi sesama, itu nonsen, bohong namanya. Itu enggak benar. Allah mengajarkan kita melalui nas ini supaya kita boleh mengasihi sesama kita. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita boleh menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Allah juga mengajarkan kepada kita supaya kita berbuat baik sebagai tanda bahwa aku memiliki iman yang benar kepada Allah. Pertanyaan Inang, kadang-kadang orang suka mengatakan, agak susah sih Inang mengasihi orang, apalagi kalau dia berbuat jahat padaku. Aku dibully, aku diejek-ejek nih. Misalnya dia gendut nih, terus dia jajak, gendut, jelek, gendut. Nah, datang yang kurus juga serba salah ya, ketika dia kurus juga diajak, kurus sekali kok nggak dikasih mama mau kau makan, kurus katanya. Jadi yang kurus pun salah, yang gendut pun salah. Tapi apakah kita akan membuat orang itu merasa terpuruk ketika dia harus gendut? Enggak kan? Apakah kita juga harus mengejek dia ketika dia kurus seperti itu? Tidak juga kan? Atau misalnya ketika orang lain itu, teman kita itu misalnya kurang pintar dari kita, lalu kita mengejek yang bodoh kali pun kau. Belajarlah supaya kau pintar. Bodoh kita bilang. Enggak juga kan? Itu artinya kita memberi beban kepada orang lain. Sementara nas ini mengajarkan kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka engkau juga harus mampu mengasihi sesamamu manusia. Dan semuanya itu akan dapat kita lakukan. Satu catatan yang penting di sini sesuai dengan topik tema kita adik-adik. Kau mampu mengasihi sesamamu manusia, kau mampu menjadi sahabat yang bagi orang lain, kau mampu berbuat bagi sebagai tanda imanmu yang benar kepada Allah. Semuanya dapat adik lakukan jikalau adik-adik memiliki kekuatan dari Allah. Allah adalah kekuatan kita untuk melakukan itu. Karena itu adik-adik, jadilah sahabat Tuhan. Dan jadilah sahabat sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah,
maka secara otomatis kita akan mengasihi sesama kita manusia. Karena itu Tuhan Yesus katakan, perbuatlah, pergilah dan perbuatlah seperti itu. Ini perintah yang harus kita laksanakan. Seorang imam seharusnya melakukan yang baik, yang benar. Seorang Lewi pun seharusnya melakukan yang baik dan yang benar. Seorang Samaria pun sebenarnya harus melakukan yang baik dan yang benar. Apalagi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah harus melakukan perbuatan baik sebagai tanda imanmu yang mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman Allah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan seharusnya mengasihi sama kami manusia. Dan biarlah dengan cinta kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, maka kami akan peka untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kami. Benar bahwa kami masih berusia sangat muda, khususnya adik-adik kami sekolah minggu, mulai dari pratika non-mandiri sampai kepada pra-remaja. Usia mereka masih muda Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memampukan mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada saat ini. Supaya kami memiliki kekuatan Allah untuk boleh pergi dan melakukan cinta kasih di tengah-tengah dunia ini sebagai wujud iman kami yang benar kepada Kristus Yesus. Dan kami berdoa bagi adik-adik kami yang telah berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Februari. Tuhan memberikan usia yang bertambah. Tapi kami mohon Engkau tetap pelihara hidup adik-adik kami dan Abang Jupri supaya mereka juga tetap selalu dalam lawatan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Allah, tetaplah selalu bersama-sama dengan kami untuk melewati masa sulit oleh karena pandemi COVID-19. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan, tetapi tangan-Mu yang kuat akan menopang hidup kami. Dan kami percaya masa depan yang indah akan Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan waktunya Engkau. Terpuji dan termulialah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik boleh mengirimkan ke nomor rekening yang ada di layar adik-adik atau melalui barcode yang ada di samping. Sambil kita menyanyikan Sahabat Orang Samaria, nanti di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Kata Yesus, kita semua harus saling menghargai. Karena itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Seperti cerita Yesus tentang orang Samaria. Kami ini SOS selalu giat bersatu, selalu giat bersaksi dalam melayani. Seperti dia, sang orang Samaria, mengasihi sama seperti Yesusku. Kita ulangi dari awal, adik-adik semua bangkit berdiri. Kata Yesus, kita semua harus saling mengasihi. Kata Yesus, kita semua harus saling menghargai. Karena itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Seperti cerita Yesus tentang orang Samaria. Kami ini SOS selalu giat bersatu, selalu giat bersaksi dalam melayani. Sama seperti dia, sang orang Samaria, mengasihi sama seperti Yesusku.
selalu giat bersaksi dalam melayani. Sama seperti dia, sang orang Samaria, mengasihi sama seperti Yesusku. Kami ini SOS selalu giat bersatu, selalu giat bersaksi dalam melayani. Sama seperti dia, sang orang Samaria, mengasihi sama seperti Yesusku. Mengasihi sama seperti Yesusku. Mengasihi sama seperti Yesusku. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap mematuhi prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Rajin mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak supaya kita terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kata Yesus kita semua harus saling mengasihi. Kata Yesus kita semua harus saling menghargai. Karena itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Seperti cerita Yesus tentang orang Samaria. Kami ini SOS selalu giat bersatu, selalu giat bersaksi dalam melayani. Sama seperti Dia, sang orang Samaria, mengasihi sama seperti Yesusku. Kata Yesus kita semua harus saling mengasihi.
Kata Yesus, kita semua orang saling menghargai. Karena itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Seperti cerita Yesus tentang orang Samaria. Kami ini SOS selalu giat bersatu, selalu giat bersaksi dalam melayani. Sama seperti dia, sang orang Samaria, mengasihi sama seperti Yesusku. Kami ini SOS selalu giat bersatu, selalu giat bersaksi dalam melayani. Sama seperti dia, sang orang Samaria, mengasihi sama seperti Yesusku. Kami ini SOS selalu giat bersatu, selalu giat bersaksi dalam melayani.